Ketahanan nasional dalam rumusan baku yang telah disusun oleh Lembaga Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Hai semua, di sini aku mau jelasin sedikit tentang geostrategi Indonesia. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan geostrategi itu? Geostrategi berasal dari kata geo, yang berarti bumi, dan strategi, yang berarti usaha dengan segala kemampuan dan sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan tujuan melalui proses pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik. Lalu, apa itu geostrategi Indonesia? Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan geografi Indonesia yang strategis untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, damai, dan sejahtera. Pada awalnya, konsep geostrategi di Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 16 Juni. Selanjutnya, geostrategi di Indonesia digagaskan oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskot Bandung tahun 1962. Pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut. Bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal dan eksternal. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Lalu, bagaimanakah sifat geostrategi Indonesia? Geostrategi Indonesia bersifat daya tangkal dan bersifat pengembangan. Bersifat daya tangkal untuk menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan bersifat pengembangan untuk mengembangkan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi. Selanjutnya, pengembangan konsep geostrategi Indonesia memiliki tujuan. Pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan hankam, maupun aspek-aspek ilmiah, bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Kedua, menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Kemudian, apa saja keunggulan letak geografis di Indonesia? Keunggulan letak geografis di Indonesia berkaitan dengan letak Indonesia berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang merupakan letak strategis karena berada di lalu lintas perjalanan internasional. Keunggulan letak geostrategis Indonesia lainnya adalah, sebagai contoh, perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia, bahkan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, akan selalu melewati wilayah Indonesia. Perdagangan tersebut melewati wilayah darat, laut, dan udara.
seperti Pelabuhan Tanjung Perak, sebagai jalur lalu lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. Potensi laut. Indonesia kaya akan sumber daya laut. Peti kemas, daerah yang sangat strategis untuk perdagangan internasional karena terletak di antara negara berkembang, sehingga mudah untuk memasarkan hasil produksi. Berkembangnya sistem transportasi Indonesia karena mendapat pengaruh transportasi modern dari negara maju seperti monorail. Ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. Ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Jadi, apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional atau TANAS adalah kemampuan suatu bangsa dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin keberlangsungan hidupnya melalui kejayaan bangsa dan negara. Lalu, apa saja 5 sifat ketahanan nasional? Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama adalah mandiri. Percaya pada kekuatan dan kemampuan sendiri, tangguh dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, dinamis, yaitu selalu berubah, dapat meningkat ataupun menurun, bergantung pada kondisi bangsa dan negara. Yang ketiga, manunggal, yaitu kesatuan dan perpaduan yang seimbang antara seluruh aspek kehidupan bangsa. Yang keempat, wibawa, semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Yang kelima, konsultatif dan kerjasama. Tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tetapi saling mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Konsepsi ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. Yang pertama, ketahanan dipahami sebagai kekuatan yang ada pada suatu bangsa dan negara, sehingga ia mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, ketahanan dipahami sebagai kemampuan suatu bangsa untuk tetap jaya, meskipun mengalami gangguan, hambatan, dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Dan yang ketiga, ketahanan dipahami sebagai potensi untuk terjadinya suatu perubahan. Nasional dapat kita lakukan dalam berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Peningkatan ketahanan nasional dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat ditunjukkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, bagaimana cara mewujudkan ketahanan nasional? Yaitu yang pertama dengan menjaga keamanan lingkungan. Misalnya, bisa dilakukan dengan melaporkan ketua RT atau RW setempat jika ada hal yang mencurigakan di lingkungan tersebut. Dengan ini, kita bisa melakukan tindakan pencegahan dari terjadinya tindak kejahatan. Kebanggaanku di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur sejahtera. Yang kedua yaitu menjadwalkan ronda malam di lingkungan masing-masing. Pelaksanaan ronda malam secara rutin bisa menjaga lingkungan dan menjadi implementasi nyata dari ketahanan nasional.
Selanjutnya, dengan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini dilakukan agar kekayaan alam yang dimiliki bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan dapat dimanfaatkan secara optimal. 4. Menjaga kebudayaan nasional, artinya tidak malu mengenalkan kebudayaan kita kepada dunia dan menjadikan kebudayaan tersebut sebagai identitas nasional. 5. Menegakkan hukum yang berlaku. Jika hukum sudah ditegakkan, maka seluruh rakyat akan bisa lebih taat terhadap hukum dan lingkungan menjadi lebih aman dan terjaga dari hal-hal yang berbahaya bagi keamanan negara. Simpulannya adalah ketahanan nasional dapat berjalan dengan baik apabila kita sebagai masyarakat saling bekerja sama untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, dan tidak menyimpang dari ideologi bangsa kita yaitu Pancasila.